mempersiapkan diri untuk membagikan sharing firman Tuhan pada hari Minggu, tepatnya hari ini. Dan puji Tuhan, saudara selalu belajar di dalam pelayanan dari dulu, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik, karena firman Tuhan itu harus tetap diberitakan. Injil itu harus tetap diberitakan, tidak mengenal situasi dan tidak mengenal kondisi, keadaan apapun yang kita alami di dalam Tuhan. Tugas saya dan saudara menjadi warga kerajaan Allah, yaitu adalah menyampaikan Injil kebenaran, menyampaikan firman kerajaan Allah, membentuk karakter jemaat hidup di dalam pola kerajaannya Allah, supaya apa? Kita kembali kepada gambar dan rupa Allah yang semula. Itu bicara secara pribadi. Nah, bicara secara umum, itu juga menjadi tugas saya dan saudara. Kita dilahirkan menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar identitas kenegaraan kita dalam agama kita adalah agama Kristen. Tetapi bicara kekristenan adalah berbicara bagaimana perubahan hidup seseorang yang ketika dia mengenal Yesus. Itu yang dinamakan Kristen. Sehingga dia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius 3. Matius 3 ayat yang ke-2. Satu ayat kita akan belajar. Itu ayat yang pokok sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Matius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab yang memberikan judul Yohanes Pembaptis. Ayat pertama, mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-12. Ayat pertama firman Tuhan katakan begini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular-ular, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari muka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan,
tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12 ayat yang terakhir, alat penapis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, cerita tentang Yohanes Pembaptis ketika dia tampil, dia memberitakan tentang bagaimana yang namanya pertobatan. Nah, di dalam judul Alkitab hari ini temanya adalah kerajaan Allah sudah dekat dengan dalam keluarga. Kerajaan Allah sudah dekat dalam keluarga. Ya, dekat. Kata dekat, saudara, berarti kata dekat ini adalah sesuatu yang tidak jauh. Iya, tema kita hari ini adalah kerajaan Allah dekat dalam keluarga, atau kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi, ayat 2 katakan begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, hari ini saya akan berbicara dekat kepada keluarga kerajaan Allah, yaitu adalah keluarga kerajaan surga. Kenapa harus diawali dari keluarga? Kenapa untuk mengalami kerajaan surga lebih difokuskan kepada keluarga, tidak fokus kepada orang lain? Bicara keluarga, di dalamnya ada kita sebagai kepala keluarga, ada istri, ada anak-anak. Itu bicara komunitas yang kecil yang ada di dalam dunia ini. Alkitab katakan kita adalah warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah bukan bicara sistem bagaimana yang ada di dalam dunia yang sedang sementara kita tempati saat ini. Begitu banyak aturan yang tumpang tindih yang membuat kerugian bagi masyarakat atau yang diuntungkan berbagai pihak yang lain. Tetapi untuk menjadi warga kerajaan Allah, sebenarnya adalah Allah sedang memberikan keuntungan bagi saya dan saudara. Keuntungannya di mana? Kita tidak perlu lagi harus membahas bagaimana Yesus telah mati di kayu salib. Kita ini sudah dilahirkan di dalam keluarga Kristen, dan setiap minggu, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya kita adalah pribadi-pribadi yang diuntungkan hidup di dalam Allah. Untuk menjadi warga kerajaan surga, keluarga kerajaan Allah, untuk mengalami yang namanya kerajaan Allah dalam surga, dalam keluarga, itu dimulai dari pribadi saya dan saudara. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, bagaimana anak-anak kita bisa mengalami yang namanya kerajaan surga, mengalami yang namanya damai sejahtera kebenaran, kalau kita sebagai orang tua tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita, tidak menjadi teladan bagi kita. Coba kita lihat di luar sana, begitu banyak keluarga Kristen yang hidupnya berantakan, hidupnya yang amburadul, yang tidak beraturan, didasari karena orang tuanya yang hidup pola hidupnya tidak hidup dalam pola
kerajaan surga. Di luar sana banyak orang yang mengaku sebagai Kristen, pengikut Kristus, sekalipun hidup di dalam gereja Pantekosta, dia sudah melayani di gereja Pantekosta, tetapi itu tidak bisa menjadi jaminan. Lihat di luar sana begitu banyak keluarga Kristen yang sudah notabene gereja Pantekosta, tetapi rumah tangganya tetap rusak karena pola hidup yang tidak sesuai dengan konsep kerajaan surga. Pertobatan itu penting di dalam hidup saya dan saudara untuk mengalami yang namanya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Diawali yang dengan katanya pertobatan. Yohanes Pembaptis katakan, adalah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan. Nah, untuk mengalami yang namanya kerajaan surga dalam keluarga kita, komunitas yang terkecil yang ada di dunia ini, didahului dari pribadi kita untuk hidup di dalam pertobatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Yeremia katakan, di dalam Yeremia 25 ayat 5 katakan firman Tuhan. Yeremia 25 ayat 5. Yeremia 25 katakan begini. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tangan yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi bicara pertobatan yang harus didahului pertobatan dalam pribadi lepas pribadi. Jadi pertobatan itu tidak perlu baku panggil. Ya kan? Sudah jelas Alkitab katakan, bertobatlah masing-masing kamu. Jadi bicara pertobatan, suami tidak bisa paksa istri, istri tidak bisa paksa suami. Tapi pertobatan secara pribadi kita bisa berdampak kepada orang lain. Di dalam keluarga, kalau istri yang bertobat akan berdampak kepada suami. Kalau suami yang bertobat akan berdampak kepada istri. Kalau suami dan istri tidak bertobat, sama seperti firman Tuhan katakan, dampaknya kepada anak-anaknya. Makanya jangan heran banyak keluarga Kristen caci maki tetap di udara, sekalipun hari Minggu datang ke gereja. Hinaan, fitnah kepada satu yang lain, kata-kata kotor, kata-kata sembrono, itu sebenarnya sudah tidak ada di dalam pribadi yang sudah mengalami yang nama pertobatan. Alkitab katakan di dalam perjanjian baru, tidak boleh lagi kita sebagai pengikut Kristus yang sudah hidup diubahkan di dalam Tuhan, perkataan kita yang tidak sembrono. Pertobatan itu, saudara, kemarin saya sharing dalam perkembangan, saya ingat saya katakan kepada saudara, pertobatan itu mencakup ada begitu banyak, tapi saya pentingkan hanya 3. Pertobatan itu mencakup 3 hal. Yang pertama yang dinamakan pertobatan lewat pikiran. Yang kedua, pertobatan lewat perkataan. Yang ketiga adalah pertobatan bicara tingkah laku saya dan saudara. Kenapa di dalam akhir zaman saat ini, bahkan di dalam gereja Pantekosta, ada orang yang mengaku sudah bertobat, dia sudah memberi diri kepada Tuhan, sudah memberi diri untuk melayani dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi cara berpikirnya tetap masih najis. Itu membuktikan bahwa hidupnya masih tidak hidup di dalam pertobatan. Orang yang sudah hidupnya diubahkan di dalam pertobatan, pikirannya secara otomatis
berubah. Kalau ini kan bicara keluarga, orang yang sudah bertobat, dia tidak akan lagi curiga-curiga kepada suami, dia tidak akan lagi curiga-curiga kepada istri. Kenapa? Karena dia yakin bahwa istrinya sudah bertobat, suaminya itu sudah bertobat. Coba lihat, biar orang di gereja Pantekosta, tapi kalau istri datang-datang, suami dia periksa, ini sebenarnya apa? Kamu pada dia, aku tahu siapa? Atau ada percakapan dengan dia? Nggak ada apa dia? Itu membuktikan bahwa pikiran yang masih tidak sempurna, pikiran yang masih nangis, yang memikirkan sesuatu yang sia-sia terhadap satu yang lain. Orang yang pikirannya kalau tak bertobat, jangankan dia orang muka jahat, ada orang lewat, dia cuma senyum begini. Karena pikiran yang tidak sehat, yang tidak bertobat, dia pasti tengok, tapi tinggi loh kan. Cuma dia senyum-senyum tipis begitu kan. Itu orang kalau pikirannya tidak bertobat. Tapi orang kalau pikirannya yang sudah bertobat, sekalipun dia lihat jemaat atau hamba Tuhan atau siapapun, kok orangnya nggak kurang senyum, orangnya nggak suka menyapa, siapa kan dia ini? Tapi karena orang pikirannya sehat, dia akan berpikir, oh mungkin karakternya sudah seperti itu. Bisa saja penampilannya seperti itu, tapi mungkin hatinya berbeda dengan penampilannya. Itu pikiran yang sudah sehat, yang sudah bertobat. Nah, orang yang bertobat secara perkataan, kalau kita dahulunya Alkitab katakan suka dalam hal berkata-kata yang tidak beraturan, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ketika kita bertobat, itu semua sudah diubahkan. Kalau dulu mungkin kita katakan kepada orang itu, jangan mau dibiomongan, nah bodoh sekali kan. Ingat yang mau sampai saya takut. Itu Alkitab katakan perkataan-perkataan kosong. Pernah dapat Alkitab katakan perkataan-perkataan kosong yang sembrono. Jangan lagi kita sebut ketika kita hidup di dalam pertobatan. Kan banyak di dalam kekristenan, coba video begitu. Ada orang jatuh bisa bodohnya kan? Jangan jalan itu. Sebenarnya seperti itu sudah tidak bisa lagi dalam hidup saya dan saudara. Kenapa kita katakan bahwa mulut kita mengandung kuasa? Ketika kita mau berkatakan orang binatang mana loh? Jangan heran kalau sikap dia kepada kita sama seperti binatang, karena itu yang kita inginkan dari dia. Jangan kita memperkatakan kepada anak kita, adalah bius sekali kan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya kalau mendidik anak, kalau sudah bete atau tidak bisa terkendali, saya memang sangat marah. Tapi tidak sepatah kata pun saya memperkatakan anak saya mengenai bius sekali kan. Binatang saudara ini dia jadi manusia. Tidak pernah saya katakan demikian. Saya Bapak Gembala ilustrasikan dalam rumah tangga, suami panggil istri babi, istri panggil suami anjing, kok lahir manusia? Kan heran, binatang kawin dengan binatang manusia yang lahir. Saya tidak pernah sekata pun memperkatakan kepada anak saya, sekalipun saya sudah, tak panas banget. Tapi saya tidak pernah memperkatakannya, saya boleh kan kamu seperti binatang, boleh saya membilangkan binatang, tak pernah. Saya belajar mengontrol perkataan saya, karena saya tahu setiap orang yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan, dia sudah diberikan kuasa. Itu kata firman Tuhan. Kalau orang yang sudah terkonsep dalam hidup pola kerajaan Allah, dia hidup dalam kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, dia diberi dengan kuasa. Jadi mulut ini Alkitab katakan, dengan mulut kamu bisa memuji manusia ciptaan Tuhan, tapi dengan mulut juga kamu bisa mengutuk. Haleluya. Yang tadinya suka caci maki, sekarang sudah tidak bisa lagi caci maki. Tidak boleh lagi.
masih paham, nah yang membinakan itu sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Sudah diubahkan menjadi ciptaan baru, kita katakan. Itu yang dinamakan dengan pertobatan. Akibat dari pertobatan, kita menjadi manusia yang hidup diciptakan menjadi yang baru. Nah, coba orang pikir baik-baik dengan kalimat ciptaan baru. Oke, anggaplah saya coba satu contoh. Anggaplah ini mic. Ini sudah ada tanda yang tidak beres. Ini dinamakan ciptaan baru atau tidak? Tidak. Yang namanya ciptaan baru, tidak ada yang namanya yang tidak beres. Semuanya sudah beres. Muluslah orang Manado bilang. Tetapi kalau yang dinamakan ciptaan baru, tapi orang dia masih ada DP memakai sedikit, ada DP takaruk sedikit, itu namanya bukan ciptaan baru. Itu namanya daur ulang. Coba saya dan saudara kalau kita mau tanya mana orang lebih senang, mau dikatakan kamu ciptaan baru atau daur ulang? Yang namanya daur ulang itu adalah sampah. Nah kalau cara hidup yang lama masih mengikat saya dan saudara, kita tidak lebih dari kata tadi adalah sampah. Menjijikan di hadapan Tuhan. Itu untuk ayat yang 11 katakan tadi. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dikumpulkan, dibuang ke dalam api. Yang tidak berbunga, sampah itu dibuang. Ada orang yang simpan sampah, ketika sampahnya menumpuk, ada makanan sisa, apa semua disimpan di dalam lemari kamar. Ada orang gila. Tapi setahu saya pun orang gila tidak pernah menyimpan sesuatu yang busuk. Atau pernah Bapak Ibu lihat orang gila di jalan lagi bembeng tikus mati? Tidak pernah. Itu baru orang gila, apalagi kita yang waras. Nah, sekarang adalah pertobatan di dalam pertuatan. Kalau mungkin dalam rumah tangga kemarin-kemarin yang tadinya kasar sudah mulai menjadi lemah lembut. Yang tadinya suka pukul istri atau pukul suami, itu sudah diubahkan. Kenapa? Karena sikap kita sudah diperbaharui dalam Tuhan. Suami tidak lagi suka pukul istri, istri lagi sudah tidak berani pukul suami. Tapi zaman sekarang ras terkuat itu adalah ibu-ibu. Betul tidak? Ras terkuat sekarang di zaman ini adalah ibu-ibu. Saya mau katakan, sebenarnya kami bapak-bapak bukan karena takut kepada ibu-ibu. Ingat firman Tuhan minggu lalu, apa katakan? Kami bapak-bapak takut doa kami terhalangi. Kalau Tuhan tidak hargai istri, bagaimana sampaikan minggu lalu apa? Suami kalau tidak bisa menghargai istri, doanya terhalang. Itu yang kita buat orang sebenarnya, bukan karena orang takut buku. Jadi kalau ada istri yang suka tumpang tangan sama suami yang tidak baik, robah tumpang tangan yang baik. Dalam nama Yesus kan harus berubah. Kalau dulu itu sudah diubah. Suami juga dulu kalau sudah diubahkan, tangannya harus bisa memberkati. Saya terkadang kalau saking gemesnya sama istri saya, bukan cuma tumpang tangan, tangan. Berkati lah naik, saking gemesnya. Tadi sama istri saya, sampai kami sering, ini dia. Tapi itulah cara suami istri untuk bisa memberkati satu yang lain, bisa berbeda-beda. Saya dari dulu tidak suka untuk namanya tumpang tangan sama istri, betul. Ya, saya ambil pengalaman dari keluarga-keluarga Kristen yang lain. Kalau sudah satu kali pegang lepas tangan, 2 kali lepas tangan, 3 kali lepas tangan, dan itu akan menjadi terbiasa.
Jadi yang masih muda-muda berpikir baik. Kalau cari pasangan hidup untuk menjadi rumah tangga kerajaan sorga, pikir baik-baik. Kalau masih batona dia semula jaga injang kopling gigi satu pangana, pindah saya. Kalau mana yang pindah dia pindah gigi dua. Karena tidak pindah, pincang tapi gigi ciri semua. Pikirkan baik-baik. Kalau untuk menjadi kerajaan surga, warga kerajaan surga, rumah tangga Kristen yang hidup di dalam rumah tangga kerajaan surga, bukan sama dengan orang rumah cerita, bukan sama dengan orang beberapa hari lalu atau beberapa bulan lalu. Saya sempat ngobrol, ada satu anak muda, waktu di pemakaman kalau tidak salah. Si perempuan yang bilang, mari dia buat baik-baik. Terus berapa lama? Ada sekitar 5 tahun itu. Dia bilang, oh iya kenapa cowok baik-baik? Iyo. Karena mau suka tahu DP asli, bagaimana? Karena saya kayak darah terus Pak dia. Kalau dia masih setia pelayan itu berarti DP asli. Kalau cuma ada lulus kuliah sayang-sayang, itu sementara sayang. Kita dulu gak percaya orang tua jaga bilang, gak percaya orang tua jaga bilang. Betul, kita dulu gak percaya orang bilang, hei, kalau masih batona itu madu semua. Kalau sejadi rumah tangga, wih, selain cerita. Kita dulu jaga bantan, dia gak begitu. Tapi ketika mau rumah tangga, masih cuma berdua, semua serasa-rasa surga milik berdua, milik berdua. Yang lain orang cuma kontrak. Ketika sudah masuk anak yang pertama, anak yang kedua, semua saya mau beribadah, aku saya nggak terlambat bangun. Semua itu lupa dia, kita semua ini maka timbullah serigala berbulu domba. Dan itu realita, nggak perlu bohong. Terkadang saya pun coba mengenal perempuan yang ceritakan sedikit. Istri saya, nah cuma dulu di situ, urus mana? Ternyata menjadi rumah tangga Kristen juga tidak gampang. Jadi ketika kami sharing, saya bilang, Dek, berapa tahun? Oh selama ini karena marah-marah pada dia, enggak, karena tuh enggak pernah aku marah. No, karena kes pada dia. Kalau ngana sok mengajar pada dia, ngana sok kasar pada dia masih setia. Itu. Tapi kalau cuma aku lulus, mama tuange, itu cuma sementara saya. Barangin anak-anak satu, anak dua, pincah saya, pincah. Apalagi 10 Desember begini belum dapat putih, mama. Alkitab katakan luruskan jalanmu, tapi ibu-ibu akhir zaman di akhir tahun jujur apa yang diluruskan? Kalau rambutnya nggak lurus, bengkok dan berjalan. Ini realita. Kalau ibu-ibu rambutnya yang belum lurus, pasti harus mas putih. Coba yang lurus mas putih, mas putih. Membuktikan jalannya nggak lurus, kenapa? Rambut nggak lurus-lurus, manifestasinya otak nggak lurus, maka berpikir pun tidak lurus. Alkitab katakan, luruskanlah jalan. Itu jalan hidup kasih lurus kawan. Nggak perlu berpikir-pikir itu smoothie. Saya bukan anti ya, saya bukan anti yang namanya smoothie, bukan anti yang namanya pirang. Tapi banyak hamba-hamba saya pernah sharing dengan istri saya bercanda. Ini hamba-hamba tuh hanya pendeta-pendeta cuma dia bilang, kalau sudah pirang jangan kasih pirang, kalau sudah jangan kasih pirang, nanti Tuhan tidak kenal. Cepet cuma bahas-bahas ini putih rambut. Kok orang gigi tongos kalau dia kasih pasang leher dia bilang. Tuh coba, semua melanggar ciptaan Tuhan, sudah merubah ciptaan Tuhan. Cepet cuma yang pirang. Itu yang maaf kata apalagi ibu sudah sentir begini, yang tadinya begini dia semua sedang di atas. Datang dia tahu di atas, dari sini dia bertemu sama yang tidak sewa-sewa. Mau dikira saya? Tapi kalau bisa memaksimalkan, oke. So tahu pokoknya lupa cukup terus habis.
Ya kan? Nah, tetapi itu namanya pertobatan di dalam perbuatan. Sudah tidak lagi melakukan sesuatu yang najis terhadap pasangan hidup. Kalau ini konteksnya keluarga. Suami tidak lagi kasar kepada istri, istri juga tidak kasar kepada suami. Kalau suami istri tidak terbiasa kasar satu dengan lain dalam perbuatan, maka anak-anaknya pun dia tidak akan kasar. Beda namanya disiplin dan kasar, beda. Orang kalau mendisiplinkan anaknya 1, 2, 3 kali tidak dengar, 4 kali tidak dengar, tentu ada yang namanya mengambil tindakan disiplin, harus mendisiplinkan dia. Oh, anak ini kalau Pak sudah bisa tas, itu biasa. Karena Alkitab katakan, hajarlah anakmu selagi masih ada waktu. Waktunya itu waktu apa? Waktu kita bisa merubah dia, mendidik dia, mendisiplinkan cara hidupnya. Tapi jangan biarkan hatinya kepahitan. Saya selalu praktekkan kepada anak saya, tanya sama. Habis saya pukul dia, saya marahi dia. 5 menit, 10 menit saya biarkan dia habis nangis. Saya rangkul dia, saya peluk. Papa minta maaf. Itu kalau keluarga Kristen yang sehat. Papa minta maaf, tapi papa tanya, kenapa papa marah? Dia jelaskan. So tahu, mau ulang? Nyaman. Tapi yang tidak diubah, disiplin dan kasar itu beda. Orang kalau kasar, apa-apa, anak cuma kasih jarum gelas, tas. Anak dia suruh beli garam, nyala, pergi, tas. Karena sudah terbiasa cara hidup yang kasar. Nah, Alkitab katakan, kerajaan surga itu dekat dalam keluarga Kristen, keluarga kita semua. Keluarga di dalamnya adalah pribadi saya dan saudara. Diawali yang namanya pertobatan. Apa sih yang namanya pertobatan? Pertobatan itu adalah bicara sesuatu yang tadinya kita lakukan yang tidak baik. Pertobatan itu adalah bicara perubahan hidup yang kita alami ketika kita alami di dalam Tuhan. Pertobatan itu perubahan hidup di dalam Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan dan menerima Dia, hidup di dalam pertobatan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Sehingga cara hidupnya diubahkan. Ketika hidupnya diubahkan, kalau suami sudah bertobat, saya katakan tadi, dia bisa merubah istri. Kalau istri sudah bertobat, dia bisa merubah suami. Itu akan termanifestasi. Yeremia katakan, hendaklah kamu masing-masing bertobat. Jadi pertobatan tidak perlu paksa-paksa. Maaf kata, pengalaman saya dari gereja yang dulu, terlalu didoktrin bertobat, dipaksa untuk bertobat, dan bertobat dimarah-marahi, dipaksa-paksa untuk ikut kemauan supaya bertobat. Maaf kata Bapak Ibu, lama-kelamaan jemaat bukan berubah, lari dari gereja. Sudah begitu, kalau menekankan sesuatu yang baik terus bisa menjadi contoh yang baik, enak. Kalau istri mau tekankan suami bertobat, kalau istri pemurung nggak bisa dikontrol, ngapain? Suami mau ajar istri untuk bertobat, tapi sikapnya nggak bisa menjadi berkat, susah juga. Jadi pertobatan itu adalah bicara perubahan hidup yang kita alami di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita ketika dipersatukan menjadi keluarga kerajaan surga, kita mengalami yang namanya kerajaan Allah. Keluarga yang mengalami yang namanya keluarga kerajaan Allah, yaitu di mana dalam rumah tangga, dalam keluarga yang mengalami namanya damai sejahtera, ada sukacita, itu adalah ciri-ciri keluarga yang mengalami yang namanya kerajaan Allah. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ciri-ciri keluarga Kristen yang mengalami yang namanya kerajaan surga di dalam rumah tangganya, ketika rumah tangganya hidup di dalam damai sejahtera, rumah tangganya hidup di dalam sukacita. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam rumah tangga itu. Suami yang sudah bertobat, istri yang sudah bertobat, hidup di dalam kebenaran, termanifestasi
damai sejahtera. Ada satu hamba Tuhan yang dari gereja Pantai Kosta, setiap bisa sebutkan gereja mana. Dia katakan begini, istri yang tenang akan menghasilkan 2 kali lipat suami yang tenang. Tapi itu memang benar, kalau istri yang tenang bisa menghasilkan suami 2 kali lipat dari tenang. Istri yang tenang bisa menghasilkan 2 kali lipat anak-anak lebih tenang. Bapak Ibu lihat kemarin ada satu anak yang kami didik, yang kami ambil untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Kalau kau pikir itu sudah Kristen, gerejanya Pantai Kosta. Tapi apakah dalam rumah tangganya dia mengalami yang namanya kerajaan surga? Setiap hari mereka cekcok, tidak pernah ketemu, pembahasan apapun tidak pernah cocok. Setiap hari mereka tidak ada damai sejahtera. Disaksikan kepada kami. Betul ya begitu? Oh, tiap hari. Setiap hari rumah tangga mereka diliputi yang namanya kekacauan. Kenapa rumah tangga Kristen dialami namanya kekacauan? Diliputi kekacauan karena tidak ada kebenaran firman Allah di dalam hidupnya, maka tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga demikian, menjadi korban adalah anak-anak mereka. Saya Bapak Ibu, kalau tidak diubahkan di dalam Tuhan, kalau hidup saya tidak diubahkan di dalam pertobatan bersama-sama dengan Tuhan, saya mau saksikan sedikit Bapak Ibu. 2 pribadi yang ingin saya bunuh. Betul, 2 pribadi ini yang saya ingin bunuh. Kalau saya membunuh saya tidak puas. Yang pertama itu papa saya, yang kedua om saya. Kalau papa saya, dia di hadapan saya kasar terhadap mama saya, sampai dia potong kena di baskom piring yang dulu tampak piring base-nya gambar bunga-bunga itu lubang-lubang. Itu orang tua saya. Mama masih ingat bapak ada potong kena di tampak piring apa tanpa nasi? Tanpa nasi itu sampai waktu kita pulang sebelum menikah dengan Angel masih ada di kampung. Itu besi plat. Dia pakai dari peda hampir tahun 2 dan itu masih ada. Saya tidak kepikiran kemarin untuk minta kepada om saya supaya itu jadi bukti. Di situ saya simpan kepahitan, saya besar saya akan bunuh kamu. Yang kedua om saya, besar saya akan bunuh kamu. Kenapa? Karena kekeluargaan dari orang tua saya didasari yang namanya tidak menghidupi yang namanya pola kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran. Papa saya setiap hari kerja, tapi mabuk, rokok, menyambung ayam, judi, dan itu saksinya orang tua saya, mama saya. Kalau dia kalah habis akan bayi, dia ambil baju. Dia baru, dia jual. Betul nggak? Itu untuk apa? Uangnya bukan untuk kasih makan ke orang anak-anak, tetapi itu dibuat pasang judi. Makanya lihat rumah tangga Kristen, orang-orang Kristen yang sudah berumah tangga datang ke gereja persembahan 2.000, 5.000, tapi pasang togel. Hai mama ini, mau pasang ini bingung-bingung, pasang togel 50.000 berharap mendapatkan kelipat ganda, terus 2 angka, 3 angka, 4 angka. Maka di peristiwa di Batu Lubang ada kejadian yang nyata. Bayangkan orang kan pikirannya saking judinya, pikirannya tidak bertobat. Ibu gembala bangun pagi-pagi, bayangkan ibu gembala dia tanya kami before dia mengurus akal pasang togel. Ini menurut orang tua mantu saya, tapi ini nyata. Ibu gembala katakan bangun pagi-pagi dia tanya, tante, kalau di GPD kan begitu, tante, ya ada mimpi tadi malam, tante? Ada. Kebetulan ibu gembala suruh kau pasang togel. Mimpi apa, tante? Tanda mimpi, Tuhan udah kan? Tuhan bilang bertobat, mana rumus aja itu, mau putus berapa angka? Maka ada satu cerita,
Daripada dia pasang persembahan, dia pasang toge. Karena doi lagi ini suruh terakhir, dia pikir-pikir kalau kasih persembahan itu mau ibadah, tentu habis kan kalau tinggal itu. Dia pikir-pikir supaya dapat kelipat gandaan, pasang toge. Karena suaminya dulu judi online, biasa juga toge. Dan dari anak dapat mimpi, dia bilang, "Ma, kita dapat mimpi." Mama kata, "Pergi tanya bapak di kubu." Betul? Betul. Kok? Pasti itu angka yang betul. Dia bilang, "Mama pergi di kubu." Pulang dia pasang. Besok tidak tembus angka. Karena saking sakit hatinya doi habis percuma. Apa dia bilang pada dia? Itu karena dia ada bapak kita balik dari hidup sampai dia mau sampai mati. Karena dia tembus. Sampai orang mati pun bisa kena kalau orang yang tidak bertobat. Pikirannya yang tidak bertobat. Pertobatan ini sangat penting dalam hidup saya dan saudara secara pribadi. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 bicara di sana bahwa umatku yang berbalik dan bertobat dari jalan yang jahat, aku akan mendengarkan Coba Israel 2 Tawarik 7 ayat 14. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dengan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di dalam negeri komunitas yang terkecil yaitu adalah keluarga. Mau keluarga dipulihkan oleh Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini, saya katakan berbalik dari jalan kita yang jahat supaya Tuhan Allah mendengar dari surga dan memulihkan rumah tangga kita. Tuhan tidak akan pulihkan rumah tangga kita kalau pribadi kita belum bertobat. Haleluya. Ini jelas soal kita katakan. Dan umatku yang atas namanya, yang atasnya namaku disebut, mereka merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini yang dinamakan bertobat. Pertobatan itu adalah bicara sesuatu yang dari hidup di lama, hidup yang tidak bertobat, hidup yang jahat diubahkan menjadi hidup yang tidak jahat. Dan Alkitab katakan Allah mendengar dari surga dan memulihkan rumah tangganya. Rumah tangga Kristen yang tidak bertobat, coba lihat, berdampak kepada anak-anak, berdampak kepada perekonomian yang tidak akan pernah stabil, tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Mungkin makan minum bisa saja tercapai, tapi selebihnya tidak akan bisa kita dapat. Kenapa? Ini sudah dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan tidak akan pulihkan. Bicara negeri mereka dipulihkan, ini adalah bicara keluarga kita, di mana kita bangun bersama dengan istri dan anak-anak. Itu harus mendapatkan pola hidup kita, itu harus konsep dengan Allah, hidup di dalam pertobatan. Supaya apa? Rumah tangga kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Semalam kami ada pertemuan di sini dan sharing, Pak Gembala tanya kepada Lina, dan Lina ceritakan, saya punya kesaksian dari Ibu Lina. Ini yang diceritakan Ibu Lina, yang disaksikan oleh Indri. Kalau dulu menurut mereka, rumah tangga mereka tidak ada yang namanya damai sejahtera. Betul Lina? Betul, Lina sendiri yang saksikan. Dulu rumah tangga mereka tidak ada damai-damainya. Indri juga saksikan. Selalu bakalain dibilang, betul Indri? Sekarang ketika hidup dimentorin, hidup mereka dimentorin, diubahkan, diarahkan hidup terkonsep dengan kerajaannya Allah, hidup di dalam polanya Allah, hidup di dalam kebenaran, supaya ada namanya damai sejahtera dan sukacita dalam rumah tangga. Manifestasinya Lina, Regi tambah jahat? Tidak, tambah apa? Tambah baik. Malah Lina bilang sekarang sorenya yang lebih lemah lembut.
Supaya kita dalam hati tadi malam, berarti anak yang kasar. Kan dia bilang, sekarang Sureki yang lagi ke malamku. Tapi itu cuma bercanda, ya. Artinya bahwa ada perubahan. Orang yang sudah diubahkan Tuhan, ada yang namanya ciri khas yang sudah berbeda. Ciri khasnya yang dulu kasar, temperamen, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga Kristen. Ketika dia diubahkan di dalam Tuhan, dia hidup di dalam pertobatan, rumah tangganya punya damai sejahtera. Rumah tangganya mengalami yang namanya sukacita. Rumah tangganya hidup di dalam kebenaran. Maka perekonomiannya pun tetap diberkati oleh Tuhan. Lina bilang, dulu dia takut mau berdekat di kitab anu, betul Lina? Tapi sekarang, so dia yang lebih sayang. Lina bilang, kalaupun kita mau marah kitab anak-anak, yang mau bela adalah Reki. Membayangkan bahwa ini bukan darah daging. Tapi semua itu bisa terjadi karena apa? Karena pola hidup yang sudah diubahkan di dalam Tuhan, masuk di dalam pertobatan, sehingga dia mengenakan yang namanya hidup dalam pola kerajaan surga. Hidupnya hidup di dalam kebenaran. Orang kalau hidup di dalam kebenaran tidak beda-bedakan manusia satu dengan lain. Orang yang hidupnya sudah diubahkan di dalam kebenaran dan konsep hidupnya sudah mulai benar, dia tidak akan pilih-pilih kasih. Anak bukan tapi anak bukan tapi saudara, anak bukan kita sepupu, anak bukan kita kemanakan. Tidak pernah. Orang yang sudah mengalami yang namanya pertobatan, semua dia pukul rata. Kenapa? Karena sudah dipersatukan dengan kasih Kristus. Coba seandainya sebaliknya, kalau Tuhan datang mau bilang begitu, sama ada itu. Nggak ada kelemahan dari sekian sifat kita. Sifat Tuhan beda dengan manusia. Manusia satu kali dikecewakan mengampuni, dua kali dikecewakan mengampuni, tiga kali mengecewakan, tidak terampuni. Tapi manusia tidak kejam. Kalau semua pikir, supaya juga rumah tangga Kristen, banyak orang Kristen mengaku hidup di dalam pertobatan. Coba kalau selisih paham satu dengan lain. Oh sudah, kita sampuni, marah. Dan kita udah pilihan kan. Halo, orang yang sudah diubahkan, apakah dia sifatnya seperti itu? Tidak. Orang yang sudah hidup pertobatan, orang yang sudah hidup di dalam perubahan, dia tidak akan lagi punya statement yang kita sudah ampuni, maka kita nggak mau berbalik dia. Itu namanya ada sifat apa? Pahit. Perkataanmu, pertobatanmu hanya lewat mulut, tapi tindakanmu tidak bertobat. Tapi orang yang sudah dipersatukan di dalam kasih Kristus, menjadi rumah tangga Kristen, dia nggak perlu beda-bedakan ini anak anak ini, tapi anak itu anak dia pukul. Ini kesaksian yang disampaikan ini. Saya mau marah pun malah Reki yang bela. Tadinya rumah tangga mereka yang tidak ada damai sejahtera, sekarang diubahkan Tuhan, hidup di dalam yang mana? Damai sejahtera. Jadi kalau ada rumah tangga Kristen yang akhir-akhir ini banyak, coba orang evaluasi. Orang ini menjadi warga kerajaan surga, rumah tangga Kristen, keluarga kerajaan surga. Banyaknya di mana ini Tuhan? Tahun ini banyaknya di baku ambil atau baku saya? Kalau banyaknya di baku ambil dikurangi, bahkan diubahkan. Kalau boleh banyak di baku saya. Itu bukan anak-anak muda bilang, bukan lebay. Itu adalah membangun hubungan satu dengan lain terhadap suami dan istri dan kepada anak-anak. Terus Wahyu 3 ayat 19. Jadi pertobatan itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menjadi keluarga kerajaan surga, mengalami nama pertobatan, itu adalah bicara kesiapan hati. Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Untuk mengalami yang namanya pertobatan, untuk mengalami yang namanya hidup di dalam pertobatan, Alkitab katakan yang pertama adalah relakanlah hatimu. Kalau dasar hati tidak pernah rela, kita tidak akan pernah bertobat. Karena pertobatan itu adalah bicara kesiapan hati untuk dirubah di dalam Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa kukasihi,
dan ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya saudara saksikan kepada Bapak Ibu, Tuhan mau tegur kita, Tuhan mau hajar kita. Yang pertama kalimat Tuhan tegur. Tuhan tegur kita tidak lewat Tuhan datang langsung ke dunia ini. Kalau orang suka Tuhan, dia mau datang langsung ke beberapa orang, mau bilang berangkat dengan saya. Tuhan akan tegur kita pakai apa? Ada wadah yang Tuhan pakai. Ada sesuatu yang Tuhan pakai. Tuhan tegur kita bisa lewat apa? Bencana alam. Tuhan tegur kita lewat apa? Bisa lewat pujian. Coba lihat orang kalau ketika dia pujian penyembah, dia rasa ditegur Tuhan, dia nangis. Karena apa? Dia rasa Tuhan susah kita. Tuhan tegur lewat apa? Bisa saja lewat komunitas kerajaan Allah, yaitu adalah gembala sidang, ibu gembala, pelayan-pelayan bisa menegur jemaat. Saya kepada istri pernah berbicara, ini kesaksian saya secara pribadi. Saya bilang kepada istri, coba orang pikir baik-baik. Siapa orang ini hidup di dunia ini yang jadi ujian buat orang, yang proses buat orang, tidak ada orang lain. Kok ini rata-rata gembala-gembala? Tanya sama istri saya. Jujur Bapak Ibu, pribadi yang Tuhan pakai untuk mengelola hidup saya, merubah hidup saya, tegur saya, tidak orang lain. Kita bilang pada istri, siapa ini orang? Rata-rata ini hamba-hamba Tuhan yang bikin orang seakan-akan semua lari dari pelayanan, mundur dari pelayanan. Ini kesaksian pribadi saya, saudara. Kalau tidak percaya tanya sama istri saya. Bahkan minggu lalu ya, pernah baca cerita. Minggu lalu, pakai jujur saja. Kalau orang tua rohani saya di sana keras, ternyata di sini juga lebih keras. Saya pernah di WA Bapak Gembala. Saya kalau bisa komplain saja. Saya hanya masalah terlambat. Saya manusia yang paling sering terlambat. Dan pola hidup saya itu yang sedang dibawa oleh Pak Gembala. Pak Gembala bilang memang, nana pe kelemahan, nana pe kekurangan dan tepat waktu. Nana tidak konsisten bicara waktu. Dan itu akan berdampak kepada nana rumah tangga, nana pe pekerjaan dan peraturan. Dan saya katakan dalam hati butuh itu. Malu biasa semua, jangan begitu. Cuma dalam hati dan dia Pak. Saya mau jujur Bapak Ibu, minggu lalu saya share dengan istri saya. Siapa yang seakan-akan yang bikin orang mau suka berontak? Kok Tuhan pakai ini gembala-gembala? Kalau Pak jemaat cuma jemaat, buat bahasanya tuh, gembala. Saya sempat di WA waktu pertama membuat kita jemaat baru bergabung, nggak ada layarnya penuh kasih. Ini langsung dia ada di WA, kok di grup lagi. Foto, jemaat pelayan pengkhotbah sudah hadir, pemain musik di mana? Pola hidupmu bagaimana ini tidak? Kalau kamu tidak begini kami. Nah salah satu, tapi pribadi itu ini umum, dan sekarang ini umum. Nah kita perasaan. Tapi cara untuk mendidik itu berbeda-beda. Setiap orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengubah karakter hidup kita. Betul. Mungkin orang pelayan-pelayan masih ingat itu pertama baru 2 bulan, sudah 3 bulan orang di sini. Pak Gembala saudara, cara hidup kamu bagaimana nih? So, pakai cara hidup nih. Kalau kamu tidak konsisten pada pekerjaan kamu sampai kerja atau apa ini? Saya kalau secara pribadi Bapak Ibu, rasa-rasa kita ada waktu di kerja, so stres dengan pekerjaan, orang suruh kalau enggak kantor polisi. Tambah lagi papi, Yudi kamu ini kamu. Kita bilang banyak coba supaya papi bilang iya, semua berubah iya. Kita bayangkan berusaha bagaimana supaya berhenti di komunikasi seperti kita bisa kenal. Coba kalau tak percaya tanya Pak Gembala atau periksa Pak Gembala PPA yang kita berapa bulan yang lalu. Kita cuma balas, iya papi, siap papi, oke papi, mau diubah. Bayangkan kita lagi bilang, oke papi, mulai hari ini kita akan berusaha berubah. Kalau pikirkan soalnya kita bilang, papi hari ini kita suruh belajar, berusaha belajar. Pak Gembala balas apa? Yuk bukan berusaha, kalau kamu mau berusaha itu belum bertobat. Kok ngapain? Memang itu dalam hati saya.
pikir-pikir lagi, mungkin kalau cuma orang yang tidak saya kenal atau cuma jemaat biasa, mungkin saya pikir-pikir, mengerti. Toh, tapi kalau gembala, Tuhan, kita lagi mau pikir, ini gembala, rupanya ada gembala hutan ini gimana? Mau bakal kalimat saja ngejagain orang berperasaan. Lina tertawa karena mungkin dia pernah dapat. Pernah baca. Pernah baca. Jangan bilang ke orang ini. Saya jujur, kalau di gereja yang lama, saya juga ditegur, dinasihati, dirubah cara hidup saya untuk bertobat. Itu enggak dengan jemaat, dengan gembala, bahkan ibu gembala. Kalau pikir orang tua saya, tapi dia bicara, betul, tanya kata istri. Orang ini so mati-matian untuk pelayanan, so ini dalam hati, mana pikir selama ini orang ada bikin apa dah? Mana pernah kesalahan kamar itu orang yang sibuk di dalam pelayanan, mau cari dana, terus serang tanya kata istri. Ada waktu itu orang bekerja, bukis pokok, tanya kata istri, pulang pakai demo fakakar kita dari Kobong, sama dengan kuda bawa kamu di pipi. Karena apa? Mau dikira yang ada mau fakakri kalau mau tarik di sebelah 20, sebelah 20 kalau tarik sama dengan kuda. Kalau Tuhan murnikan lagi tuh, kan tadi di dalam wahyu, kerelaan hati. Mau diubah untuk bertobat adalah kerelaan hati. Karena itu relakanlah hatimu. Tuhan akan tegur kita supaya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati. Jadi bertobat, pelayanan itu adalah bicara kesiapan hati. Orang kalau hati tidak beres, hati yang tidak siap, dia tidak bisa hidup di dalam pelayanan. Saya kemarin-kemarin saudara, saya keluar bukan karena saya tidak mau diubahkan. Saya keluar karena saya bilang kepada istri saya, coba evaluasi, lama-kelamaan orang rupanya jadi berkat daripada jadi batu sambungan. Coba orang cari gereja yang bisa di mana orang bisa menjadi berkat, supaya nggak jadi batu sambungan. Orang ini sudah mati-matian bangun pelayanan, merintis pelayanan di daerah sana, di daerah jauh harus melintasi lautan. Kami yang mati-matian cari uangnya, mau di pelayanan di sana, kami yang mati-matian jemaat. Tapi ketika di proses, ada setia, cari mahkota yang pelayanan, tidak ada hati dalam pelayanan. Kalau mau pikir ini mana hamba Tuhan yang pikir murni, dari sana pindah di sini, dapat reaksi umum lagi. Yudi, bagaimana pola hidupmu? Kalau kamu tidak diubah, maka pekerjaanmu, istri, anak-anakmu, apa yang akan kamu tanam? Oh, Bapak di surga. Tapi saya belajar dalam wahyu tadi, relakan hatimu. Karena kalau hati tidak rela, tidak beres untuk Tuhan ubahkan. Kalau Tuhan sudah tegur, tidak dengar, Tuhan hajar. Nah kalau Tuhan hajar, itu nggak seperti orang terpukulan 1-2 hari dia terbangkan hilang, dia sakit hilang. Tapi kalau Tuhan yang hajar, ya sudah yang mau bilang, antara dua, mati atau setengah mati. Cuma itu. Saya dulu Bapak Ibu, saya bilang sama istri, kita berhenti dari pelayanan, kita keluar dari pelayanan, bukan berarti kita melarikan diri dari Tuhan. Tapi bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, itu introspeksi diri, supaya hati kita diubahkan oleh Tuhan. Barang siapa yang kukasihi, Alkitab katakan dia akan kuteguh. Kalau kita sebagai pelayan-pelayan rata-rata, Tuhan pakai itu lewat pimpinan, lewat gembala, jarang kalau jemaat. Betul. Ini pribadi saya yang saya alami. Makanya saya bilang kesaksian saya. Kok kita bilang kita beristri? Siapa Tuhan uji orang semua lewat gembala. Tidak pernah lewat jemaat. Saya jujur Bapak Ibu, sampai kemarin kami sempat ada selisih paham sedikit dengan Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Ngapain saya bohong? Jujur aja kan? Karena apa? Karena hati tidak siap. Karena hati tidak siap, makanya timbul yang namanya perbantahan, saling argumen,
lain. Saya Bapak Ibu, kalau mau pikir, kita ini apa yang Papi suruh kita bikin, apa yang Papi bilang kita berusaha bikin. Nah tapi terkadang itu Papi masih ada bilang, Ngana tidak konsisten, Ngana harus begini, Ngana harus begini. Kalau nyanda semua. Secara mentalitas kita di dalam hati Tuhan. Soalnya aku dapat apa-apa kita. Kalau tidak diubahkan, ternyata memang betul. Kalau hati tidak bisa diubahkan. Makanya saya katakan, bicara pertobatan, bicara pelayanan, bicara membangun rumah tangga Kristen, rumah tangga kerajaan surga, itu dasarnya dari hati. Sama dengan kita bilang dari kesaksiannya Lina, kalau Lina hati tak beres dengan Reki, tidak mungkin damai sejahtera dengan Tuhan. Betul Lina? Kalau Reki hati tidak damai sejahtera dengan Lina, pastinya beres dengan Tuhan. Sama, saya kalau tidak beres hati saya dengan istri, tidak damai sejahtera ini kami berdua. Kalau hati istri saya kalau tidak beres dengan saya, kacau rumah tangga kami. Tapi karena saya beres hati saya kepada istri saya beres hatinya kepada saya, kami jarang yang namanya bakal lain. Jujur, kami berdua ini paling jarang yang namanya baklawan suara tinggi, jarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami membangun rumah tangga kerajaan Allah, disiapkan hati kami. Tapi kalau baklawan keras, rumah tangga Kristen akan kacau. Jangankan hal sepele, tapi istri lain kali jadi jawab musim. Ibu mata ini kata ini nggak pernah selisih paham. Biar bapak agak mantap, nggak pernah selisih paham. Betul. Sampai kemarin DP ipar, DP adik, DP ipar, DP kakak, itu DP ipar, DP istri, kita P adik. Itu kita P adik sepupu. Nah, ketika dia pulang kampung, ketemulah dengan perempuan yang tadinya dengan saya, dan dia puji istri saya. Waktu nanti gereja masih nggak ada yang cantik, maka tuh DP lu masih dia yang tinggi daripada mana. Dan itu istri saya ceritakan kepada saya. Dan saya ketika terima cerita itu, saya senyum. Tapi kalau istri yang hati nabi harus dapat, mana sana kalau kita percaya dia lebih tinggi, mana sana. Umur kali dia mau bahas, ini nabi mantan, ini nabi cewek dulu, nabi cowok, nggak pernah selisih paham. Tapi kalau rumah tangga Kristen, jangankan selisih paham masalah rumah tangga masa lalu, mau cuma masalah tobat, selisih paham, nggak cuma masalah terlambat BA, nggak cuma masalah terlambat telepon, terlambat kesikapan. Ini soal di mana hatimu yang beres dalam rumah tangga. Tuhan akan tegur kita dan Tuhan aja. Jadi pertobatan itu bicara yang namanya kesiapan hati. Nah kalau kesiapan hati kita betul-betul siap untuk diubah di dalam Tuhan, rumah tangga Kristen, keluarga Kristen, saya bisa jamin persoalan, masalah bisa ada, tapi semua bisa teratasi. Nggak saling jotos satu dengan yang lain. Nggak naik di ring, Chris John melawan Daud Jordan, enggak. Tetapi ketika ada selisih paham, bukan naik di ring, tapi masuk di kamar, selesaikan dan berdoa. Saya kalau selisih paham dengan istri, sudah bisa teratasi. Lebih baik saya duduk berdiam, mulai tenang, biar jangan banyak-banyak dulu kita cuma nangis di kaki Tuhan, kita berdoa. Waktu kami masih di rumah di belakang sini, pernah kami berdua selisih paham, saya lupa masalah apa. Tapi kami selisih paham. Bapak Ibu tahu tidak? Ketika istri saya ngoceh-ngoceh, ini bukan konten Bapak Ibu. Kalau di konten itu di setting. Istri saya dari dapurnya saya jujur aja. Istri saya karunianya itu ada di mulut. Saya tidak tahu istri-istri yang lain karunianya di mana. Ada istri-istri yang memang karunianya di mulut. Mau dibayangkan dari bawah jadi girian, pulang ke pimpin, balik pulang ke girian, di mulut, di pokok-pokok, nyerap reti sampai ke dalam potresi. Dan kami pernah selisih paham di sini. Istri saya ngoceh-ngoceh. Saya masuk di kamar.
saya berdoa. Dan dampaknya di mana? Nito mungkin dia pikir malu atau dia Nito mau marah pasarkan, dia diam. Dan tenanglah situasi. Dan dalam hati saya menghadap iblis keluar dari kau. Kadang mungkin kalian bersuara kata istri, hei iblis keluar. Bincang anak saya, berani anak istri nggak bilang iblis. Betul, istri-istri zaman sekarang jangan kan bilang iblis. Karena waktu tengok orang ini apa kan? Masalahnya itu istri-istri akhir zaman. Kalau istri-istri tahun 70-an, 60-an, istri suami baru tengok. Coba tahun 2025 tuh istri-istri sekarang, apalagi belum dapat smoothing anak aku kapal, belum smoothing anak apa kita. Sana kan udah kita pegang. Kita bukan masih, tapi memang itulah kita istri jaga kita, mau smoothing. Betul Bapak Ibu. Terkadang dia juga jaga reda. Tapi yang sudah masuk lagi masih. Tapi kalau lama-lama dia bilang, iya kan ada pada kita pas mungkin harus dia akan berat. Oh syukur kalau betul pada itu. Tapi tidak janji kalau memang Tuhan berkenan, dapat berkat, saya juga akan kasih dia seperti jujur dalam hati saya secara hati nurani sebagai suami. Saya pengen lihat istri saya rapi, rambutnya lurus, yang panjang, enak diules-ules, ngerti daripada saya lihat istri orang di luar sana. Betul. Kan bapak-bapak, ibu-ibu, coba orang jujur. Terkadang suami-suami di depan istri, kita pun cinta dia apa adanya. Dia mau begini pun, coba nggak tahu kenapa ini negara dari kakak sana turun, dari Lamongan turun, dari Tomohon, Tumpaso, turun ke mana nih, rambut lurus, jalan ke istri. Jujur. Jadi percantiklah istri-istri kita supaya kita melihat keindahannya dan itu kita bisa menjadi kebanggaan bagi kita sendiri. Jadi bapak-bapak, di sini bapak cuma kita di keonang. Kalau keonang sudah berhasil, kemarin sudah memberikan yang terbaik kepada sini. Tugas saya sebagai suami mengikut seperti keonang. Kalau Tuhan berkenan, maka istri saya akan saya smoothing full color. Di atas kuning, di sini merah, di sana biru. Dia menjadi Jerman atau Belanda, itu urusannya dia. Yang penting indah di mata saya. Betul Bapak Ibu. Kan kalau pelangi kan indah dilihat. Daripada saya menunggu hujan tidak datang-datang pelangi, saya buat pelangi kepada istri saya. Biar saya pandang dia setiap hari. Ketika saya tidur, saya bangun tidur dan saya akan berhenti. Tuhan siapa yang warna saya tetap tidur. Ya, jadi menjadi rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kita harus namanya hidup di dalam pertobatan. Bicara pertobatan itu adalah bicara perubahan hidup orang yang sudah mengalami perubahan di dalam Tuhan. Ketika dia belum jumpa dengan Tuhan, caci maki jalan terus, amarah jalan terus, fitnah, pikiran kotor, kelakuan yang kasar, diubahkan di dalam Tuhan menjadi yang namanya hidup dalam penguasaan di orang yang sudah hidup di dalam pertobatan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam buah roh dikatakan bagian yang terakhir adalah penguasaan diri. Orang yang sudah hidup di dalam pertobatan harus memiliki namanya penguasaan diri. Jadi bagaimana rumah tangga Kristen bisa diberkati? Suami terlebih dahulu harus hidup di dalam pertobatan. Sesudah suami, istri harus hidup di dalam pertobatan. Kenapa? Kalau suami tidak bertobat, susah untuk mendapatkan anak-anak yang hidup di dalam pertobatan. Kalau ibu yang tidak bertobat pun susah mendapatkan anak-anak yang hidup di dalam pertobatan. Tapi kalau suami istri hidup di dalam pertobatan, akan menghasilkan anak-anak yang hidup di dalam pertobatan. Tidak menjadi istri yang kesana kemari menjadi kerjaan. Coba lihat kerjaan. Yang sering orang lihat yang paling kuat pegang rokok mana? Mama-mama atau papa-papa? Papa-papa semua pikir kita tengah hari dari mulu daripada kita beli rokok di beras. Tapi coba mama-mama dan sekarang. Sehingga dia mau kasih bulan, mau kasih balok. Jangan kira semua harus begini. Coba itu mama-mama punya baru. Kalau mau kasih kalau mau bulan lebih asap dia kau dibeli. Tolong dia suara-suara cari telur musuh. Tapi bersyukur dijaga istri. Sudah tidak ada yang namanya mama-mama yang hidupnya yang kasar.
Sudah tidak ada mama-mama cara hidupnya masih sembrono. Sudah tidak ada pada mengaku semua. Atau ini semua kita tahu deh, diubahkan Tuhan. Jadi dari mama-mama yang suka kata-kata yang kasar-kasar kepada bapak-bapak, saya mau jujur mewakili bapak-bapak. Mama-mama kalau mulutnya yang kasar kepada suami, harga diri kami itu salah satu injak-injak. Tertawa kau dong. Betul. Betul. Kalau istri terlalu ngoceh-ngoceh, tidak beraturan, jujur aja, harga diri kami sebagai suami seakan-akan terinjak-injak. Jadi di akhir tahun ini, Roma yang istri diubah untuk lembut lagi supaya suami harga dirinya tidak terinjak. Makanya papi bilang suami yang suka dihargai tinggal sana di Jawa. Karena di Jawa suami pulang kerja bawa duit atau tidak bawa duit, Mas, tak bikinin kopi Mas. Itu bukan cerita yang papi ceritakan, saya juga alami karena saya juga dulu tinggal di Jakarta Timur, saya pernah ke Palembang, saya pernah ke Lampung Selatan. Orang Jawa di sana suaminya cuma tukang beres karet, tukang ambil kelapa sawit. DP suami dia cuma beres karet, karena kalau untuk ambil getah karet itu harus pagi-pagi, kalau jam 5 lebih baik jam 4 subuh masih dingin supaya getahnya banyak keluar. Jadi suami-suami tidak sempat semua, istri-istri masih tidur, dorong suami cuma beres karet. Pulang-pulang tidak sama dengan mama-mama di Manado. Mama-mama yang ada di Jawa sana, Mas tak bikinin kopi, udah lapar ya Mas. Dia cuma kopi dan kerupuk ada. Mama-mama di Sulawesi Utara, sayang anak masih bawa bawang, dasar robe masih bawa suap, suami ini spesi belum hilang di tangan, bitis pun kasih bersih dari mau campur semen, datang-datang kopi ke doi. Anak ke baju baru, doi. Anak ke sepatu sota angka, doi. Betul? Itu kalau mama-mama di Sulawesi Utara. Maka kalau bapak-bapak yang suka hidupnya, harga dirinya dihargai lebih tinggi daripada itu, mari berbondong-bondong kita pindah ke Pulau Jawa, supaya istri-istri kita akan notabene akan terbudaya dengan budaya orang Jawa. Mas, kopi Mas, 50.000. Tomat habis. Jadi puji Tuhan, saya mau katakan bahwa sebagai rumah tangga Kristen, kesiapan hati untuk dalam hidup dalam pertobatan itu penting. Kesiapan hati untuk membangun rumah tangga Kristen itu sangat penting. Kalau istri hatinya tidak beres kepada suami, itu tidak akan berdampak positif. Suami kalau hatinya tidak beres kepada istri, itu tidak akan berdampak positif dan rumah tangganya menjadi kacau. Dan itu bukan hanya cerita, itu fakta. Banyak rumah tangga Kristen, suami istri yang tidak bisa akur, anak-anak pasti akan lari dari rumah. Haleluya. Jangankan anak-anak akan lari, dan binatang peliharaan akan lari. Karena apa? Kalau sudah ada damai sejahtera yang mau makan anaknya, tidak apalagi binatang. Kalau sampai binatang suara apalagi anak-anak lari dari rumah. Makanya jangan salahkan banyak anak-anak Kristen yang broken home, yang kecewa kepada orang tua, yang kecewa kepada ayah dan ibu mereka. Bukan salah anak-anak, tapi salah orang tua. Membangun komunitas kerajaan Allah, membangun keluarga kerajaan surga, membangun keluarga kerajaan surga yang salah. Membangun rumah tangga kerajaan surga, konsepnya adalah kesiapan hati saya dan saudara untuk relakan hatimu. Maka Tuhan akan tegur kita. Tuhan akan nasihati kita lewat apa saja, lewat jemaat, lewat pujian penyembahan, bisa lewat cuaca, bisa bencana alam, bisa lewat perekonomian, bisa lewat pekerjaan, bisa lewat gembala, bisa lewat khotbah, lewat apapun. Tuhan bisa tegur saya dan saudara supaya kita mengerti bagaimana kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kepada Ibu Kemuliaan untuk sekalian doa firman. Haleluya, yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan tangan. Puji Tuhan luar biasa karena Tuhan. Jadi ternyata saudara, kerajaan surga itu sudah dekat dengan keluarga. Cuma karena kadangkala orang pribadi yang selalu jauh dari Tuhan. Soalnya Tuhan di orang keluarga, cuma orang pribadi yang
kadang-kala nggak mau dengan dekat dengan Tuhan. Oh, ternyata turun hubungan dengan Tuhan. Jadi mulai hari ini apalagi penghujung tahun ini ubah, bertobat semua. Saya pun juga bertobat. Belajar untuk hidup itu menjaga hati. Hati kadang-kala kalau nak terima tolong hati ya. Kadang-kala untuk menghadapi hari-hari, kadang-kala tolong hati selalu. Nah ini bahaya kalau kita terlalu berperasaan. Kadang-kadang perasaan gua begini. Itu kadang tanpa tolong sadari tolong hati itu semulukai tolong diri sendiri. Dan saya bersyukur ini suatu kesaksian yang luar biasa buat Pak Yudi bersama keluarga. Banyak hal yang berlalu, tapi saya sebagai penggemar maupun penggemar merasa bersyukur bahwa hari-hari ini jemaat di sini bukan biasa-biasa, tetapi mentalnya luar biasa. Amin. Walaupun orang hanya ada beberapa, mungkin ada beberapa jemaat yang tidak hadir, ada hal-hal yang lain, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Belajar untuk hati orang diubah Tuhan di bawah Tuhan. Punya cara pikir, tadi pikiran itu tentang pikiran, perasaan, kehendak. Jaga ketiga ini. Pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak itu trompe langkah, trompe pribadi ini apa yang perlu mesti lakukan. Jadi terima kasih Pak Yudi buat firman Tuhan ini. Tuhan memberkati, dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami lewat firman Tuhan. Walaupun ada hal yang kadang-kadang kami tidak memahami apa maksud Tuhan, kadang kami ditegur keras, kadang kami mendapatkan hal-hal yang kadang-kadang hati kami pun tidak bisa menerima apa yang kami dapat Tuhan. Tapi hari ini kami sadar Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau Tuhan setiap hari kami diubahkan, setiap hari kami dibaharui Tuhan, supaya di tahun yang akan ke depan Tuhan kami dipulihkan, kami diubah, kami diubahkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sudah ada dekat dengan kami, dan kami akan merebut di dalam Engkau Tuhan, karena kami percaya ketika Engkau dekat dengan kami, dengan keluarga kami, semua kami diberkati Tuhan, baik kesehatan, keuangan, keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, buat firman-Mu, Engkau berkati Tuhan. Dan kami yang sudah mendengar, kami menjadi tanah hati yang baik, dan kami akan praktekkan itu semua di dalam Engkau. Memberkati keluarga mana mau Tuhan, memberkati khususnya kepala keluarga Yudi Tuhan, Engkau berkati apapun yang dalam segala keterbatasannya Tuhan, biar sekiranya Engkau berkati dia Tuhan, Engkau memulihkan dia, tambah hari tambah di dalam Engkau, tambah hari Tuhan mengerti setiap rencana-Mu Tuhan, tambah hari Tuhan yang mengerti maksud Tuhan, dan perjalanannya Tuhan dibuat Tuhan berhasil, perjalanannya bersama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan, pekerjaannya, usaha yang dia Tuhan, yang dia lakukan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Apa yang dia lakukan oleh kedua tangan